Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Customer Relationship Management. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Safira Ayu Ferdianti, NIM 1908 1020 1057. Yang kedua, Norman Dwi Widi Surbakti dengan NIM 1908 1020 1150. Yang ketiga, ada Afan Ikhlasul Akbar dengan NIM 1708 1020 1213. Yang keempat, ada Hilman Firdausa Isniawan dengan NIM 1908 1020 1140. Yang kelima, ada Naufal Gustia M dengan NIM 1908 1020 1108. Yang keenam, ada Muhammad Rafi Firdaus dengan NIM 1908 1020 1128. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Customer Relationship Management dalam sebuah perusahaan. Di era Big Data pada saat ini, kebanyakan perusahaan kebanjiran informasi tentang pelanggan dan juga pasar. Akan tetapi, pada saat itu, kebanyakan perusahaan belum mampu menganalisis dan menggunakan data pelanggan individu. Dan ini merupakan masalah yang sangat istimewa. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak perusahaan sekarang beralih ke manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management untuk mengelola detail informasi tentang pelanggan individu dan dengan hati-hati mengelola titik kontak pelanggan ke memaksimalkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Customer Relationship Management. Di sini terdapat dua tokoh yaitu Battle dan Kotler dan Armstrong. Yang pertama Battle pada tahun 2007, Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan melibatkan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen agar mencapai sasaran yang profitable. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, dalam buku yang mereka tulis, mereka mendefinisikan CRM sebagai proses komprehensif untuk membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan pengalaman yang lebih kepada konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Customer Relationship Management. Konsep Customer Relationship Management tidak terlepas dari konsep relationship marketing. Konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang dibidik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut. Secara konsepsi, ada yang menganggap bahwa CRM merupakan sebuah proses pemasaran pada level aplikasi. CRM diterapkan pada aktivitas pemasaran seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen, manajemen kampanye penjualan, dan manajemen kesempatan. Namun, pada tingkat strategis, CRM dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung misi perusahaan dalam upaya meningkatkan orientasi pada para pelanggannya. Data tentang konsumen yang mendukung strategi CRM dapat juga digunakan untuk berbagai kepentingan lain di dalam perusahaan. Tidak hanya untuk aktivitas pemasaran saja, manajemen operasional dapat dimanfaatkan data konsumen untuk mendesain produk atau layanan khusus yang dibutuhkan bagi para konsumen. Manajemen sumber daya manusia dapat menggunakan data pilihan konsumen untuk merekrut dan melatih langsung staf untuk melakukan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan para konsumennya.
Manajemen riset dan pengembangan dapat pula menggunakan data konsumen untuk mengkaji produk-produk baru. Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konsepsi, CRM menekankan pada pendekatan untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang terbentuk dengan customer melalui interaksi, memperdayakan hubungan yang terbentuk, pembentukan jaringan, dan meningkatkan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas customer. CRM menekankan kolaborasi perusahaan dengan para pelanggannya. Hal ini paling membedakan CRM dengan konsep pemasaran secara umum. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor Consumer Relationship Management. Yang pertama ada re-engineering proses kerja. Re-engineering didefinisikan sebagai pemikiran kembali dan desain proses bisnis yang radikal untuk mencapai perbaikan yang dramatis, baik dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Hal ini dikemukakan oleh Hammer dan Camley pada tahun 1993. Tidak dapat dielakkan bahwa proses bisnis disesuaikan dengan strategi baru untuk menambah nilai pelanggan dan menciptakan efisiensi internal. Dalam sudut pandang holistik, untuk mencapai kesuksesan implementasi Customer Relationship Management, proses Customer Relationship Management perlu diintegrasikan dalam organisasi. Hal ini berarti bahwa proses untuk identifikasi, penarikan, dan pengembangan pelanggan harus berorientasi pada pelanggan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus yang signifikan, perubahan organisasi memerlukan proses kerja individual, membuat proses baru, dan mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen. Nama saya Nova Augustia Martadea, NIM 1908 1020 1188. Saya akan mempresentasikan tentang cross functional cooperation. Implementasi strategi CRM memerlukan kerjasama dari semua fungsi dalam suatu organisasi. Kerjasama dan usaha di antara beberapa fungsi organisasi merupakan cara untuk mensukseskan implementasi strategi bisnis. Organisasi harus menilai peran semua departemen yang terkait dengan pelanggan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi, organisasi perlu memfokuskan pada tujuan umum, memastikan peran yang seimbang antara semua area fungsional, dan menemukan cara komunikasi terbaik dalam seluruh organisasi. CRM memperkenalkan kerjasama lintas fungsional dalam organisasi dan beberapa proses perubahan yang mencakup informasi antar departemen, dukungan dan koordinasi dari bermacam departemen terkait yang sangat penting untuk mengimplementasikan strategi CRM. Keselarasan antara SDM, tujuan karyawan dengan tujuan strategik juga sangat diperlukan. Semua departemen harus bekerja sama dalam suatu arahan yang sama. Isu penting dalam hal ini adalah tingkat kerjasama lintas fungsional dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan implementasi strategi CRM. Ada tipe-tipe tim dengan implementasi strategi CRM. Salah satunya tim pemecah masalah atau problem solving team. Tim ini biasanya terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam setiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagi gagasan atau menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Meskipun demikian, tim jarang diberi wewenang untuk melaksanakan secara sepihak setiap tindakan mereka yang disarankan. Pada tipe ini,
berorientasi pada outcome. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kunci kesuksesan implementasi strategi, karena budaya merupakan kekuatan yang memberikan fokus, motivasi, dan norma. Menurut Aker tahun 1998. Menurut Despen dan Webmaster pada tahun 1997, budaya didefinisikan sebagai pola pembagian nilai dan kepercayaan yang membantu individu untuk menyadari fungsi mereka dan memberikan norma-norma perilaku dalam organisasi. Penekanan pada share value seperti pelayanan pelanggan secara berbeda dan pelayanan pelanggan terbaik akan benar-benar membantu upaya implementasi strategi CRM. Budaya merupakan suatu indikator kesiapan perusahaan untuk mengadopsi sistem CRM. Kesalahan dalam implementasi CRM diakibatkan adanya budaya penolakan untuk berubah. Di sisi lain, perubahan organisasi menjadi disiplin yang penting dalam penelitian.